Game Week 1 Liga Champions Eropa menghasilkan satu pertandingan yang gila. Ya, Juventus dan Dortmund saling balas gol dengan hasil akhir 4-4. Karim Adeyemi jadi bintang Dortmund, satu gol dan satu assist dia hasilkan. Couto dan penalti dari Ben Sebaini melengkapi 4 gol Dortmund di pertandingan tersebut. Juventus tidak mau kalah setelah 3 kali selalu tertinggal. Gol dari starboy mereka Kenan Yildiz, 2 gol dari Vlahovic, dan sundulan Kelly di menit terakhir menginspirasi comeback Juve. Bagaimana pertandingan tersebut berlangsung? Mari kita analisis. Kita mulai dari starting line up. Igor Tudor menggunakan skema andalannya 3-4-2-1. Kalulu menggantikan Gatti menemani Bremer dan Kelly di belakang. Cambiaso mengisi wingback kiri, sedangkan McKennie yang lebih defensif dipilih ketimbang Joao Mario sebagai wingback kanan. Terlihat Tudor ingin bermain lebih hati-hati di awal. Yildiz, Openda, dan Jonathan David diandalkan di sisi serangan. Di sisi Dortmund, Niko Kovac juga menggunakan 3-4-2-1. Trio Ben Sebaini, Anton, dan Ryerson mengawal lini belakang, sedangkan Adeyemi dan Guirassy menjadi fokus utama di sisi penyerangan. Di sisi penyerangan, Juve lebih cair. Cambiaso inverted di sisi kiri, Thuram mengisi di sisi half space untuk bantu overload. Kelly sebagai left center back tidak naik tinggi seperti biasanya karena antisipasi serangan balik dari Adeyemi. Dengan kombinasi passing, Juve juga terkadang berubah struktur menjadi 2-4-4. Di sisi kiri, Juventus mengandalkan magis dari Kenan Yildiz dalam mengkreasikan peluang. Sedangkan di sisi kanan, Kalulu yang di pertandingan ini bertindak sebagai right center back sering overlap seperti skema Tudor di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menambah overload di sisi kanan penyerangan Juventus sehingga memungkinkan untuk melakukan kombinasi serangan yang lebih bervariasi. Peluang terbaik Juve di babak pertama hadir dari tendangan Kevin Thuram dari jarak jauh. Sayangnya masih dapat ditepis oleh kiper Kobel. Pada fase tanpa bola, Juventus memakai struktur 5-4-1. Kelly ditugaskan untuk man-to-man marking terhadap Adeyemi, sedangkan dua central mid, Thuram dan Koopmeiners, melakukan pressing kepada Sabitzer dan Nmeka untuk menutup opsi passing dari sisi tengah. Dortmund melakukan serangan dengan struktur 3-2-5. Couto dan Svensson akan naik tinggi dan mengisi sisi wing space. Guirassy dan Adeyemi sesekali melakukan switch play untuk variasi. Kombinasi kedua pemain ini jadi senjata utama Dortmund di babak pertama seperti terlihat pada momen ini. Adeyemi benar-benar menjadi ancaman berbahaya jika diberi ruang. Pada momen ini, Adeyemi melakukan forward runs dan memiliki 3 opsi untuk eksekusi. Namun dia melakukan dribble tambahan yang membuat peluang ini menjadi hilang. Di babak pertama terlihat Dortmund lebih menguasai dari sisi ball possession, 57% berbanding 43%. Namun Juventus lebih efektif untuk penciptaan peluang dengan 8 shots berbanding 2. Setelah hasil tanpa gol di babak pertama, siapa sangka di babak kedua akan terjadi banjir gol. Dimulai dari Adeyemi yang mendapat celah tepat di depan kotak penalti Juve. 0-1 untuk Dortmund. Juve langsung merespon dengan memasukkan Joao Mario dan Vlahovic menggantikan McKennie dan David. Bukan tanpa risiko, karena terlihat pada momen ini bagaimana sisi defensif Joao Mario dieksploitasi oleh Adeyemi. Beruntung cutback-nya Adeyemi berhasil dihalau oleh Kelly. Namun sisi penyerangan Joao Mario pula yang menghasilkan gol balasan untuk Juventus. Penetrasi invertednya dituntaskan oleh tendangan spektakuler Yildiz. Skor berubah 1-1. 2 menit Dortmund kembali menyengat. Lagi-lagi diawali pergerakan Adeyemi menghasilkan space di depan kotak penalti Juve.
dituntaskan oleh Enmekal. 1-2, Dortmund kembali unggul. Seolah tidak mau kalah dengan Adeyemi, Yildiz kembali menunjukkan magisnya. Diawali Kalulu yang berhasil merebut bola di lingkaran tengah, umpan terobosan terarah Yildiz kepada Vlahovic diselesaikan dengan dingin oleh striker Serbia tersebut. 2-2, Juve kembali menyamakan skor. Ke-74, Dortmund kembali mengejutkan. Couto melakukan penetrasi di half space kanan dan melakukan tendangan ke tiang dekat yang secara mengejutkan gagal diantisipasi oleh Di Gregorio. 2-3, Dortmund kembali unggul. Juventus terus menyerang dengan overload satu area untuk membebaskan Yildiz. Sayang, penetrasi Yildiz berhasil direbut oleh lini belakang Dortmund. Bola mengarah ke Adeyemi yang lagi-lagi melihat ada celah di belakang pertahanan Juve. Umpan panjang diberikan kepada Brand, dan peluang ini diakhiri dengan tendangan oleh Guirassy yang mengenai tangan Kelly di dalam kotak penalti. Penalti dituntaskan dengan baik oleh Bensebaini. 2-4, Dortmund menjauh. Strategi overload Juve tidak hanya berguna saat penyerangan. Naiknya Kalulu juga memudahkan counter press saat transisi bertahan. Bola direbut oleh Kalulu yang langsung melakukan crossing dan disambut oleh satu sentuhan Vlahovic. 3-4, game on di sisa 3 menit injury time. Keajaiban itu terjadi di menit terakhir injury time. Determinasi Vlahovic dalam merebut bola dan memberikan ke Zegrova menginisiasi transisi menyerang Juve. Dengan cerdik, Zegrova mengecoh satu pemain dan melakukan progressive run. Vlahovic yang mencari posisi ke wing space kanan menerima bola dari Zegrova. Satu kali scanning dan crossing G2 dituntaskan Kelly dengan sundulan kepala ke pojok kiri bawah. 4-4, Allianz Stadium pun bersorak. Secara keseluruhan, Juve unggul dari sisi possession maupun penciptaan peluang. Nilai XG Juve pun unggul daripada Dortmund. Sangat disayangkan laga kandang Juve berakhir imbang. Jelas ada problem di sisi defense. Pada 2 pertandingan terakhir, Juve menerima 9 on target dan 7 diantaranya menjadi gol. 5 dari 7 gol dihasilkan dari tendangan jarak jauh. Terlihat bahwa skema defensif Juve adalah menumpuk pemain di kotak penalti. Hal tersebut efektif dalam meminimalisir serangan dari dalam kotak penalti, namun memiliki risiko kebobolan dari luar kotak penalti. Apalagi melawan tim yang memiliki penendang jarak jauh yang mumpuni. Catatan juga untuk Di Gregorio. Dengan skema bertahan tersebut, diharapkan Juve memiliki seorang shot stopper yang dapat diandalkan. Underperform Di Gregorio terlihat dari nilai goals prevented-nya, yaitu minus 1,86 pada laga melawan Inter dan minus 1,82 pada laga melawan Dortmund. Gol kedua dan gol ketiga Dortmund seharusnya dapat dicegah oleh Di Gregorio karena diarahkan ke tiang dekat. Pada interview terakhir, Tudor menyatakan masih percaya pada Di Gregorio. Akan tetapi harus ada adjustment pada skema bertahan Juve untuk meminimalisir gol melalui tendangan jarak jauh. Hal positif pada pertandingan melawan Dortmund adalah menjanjikannya penampilan Yildiz. 1 gol ala Del Piero dan 1 asisnya menegaskan bahwa dia adalah bintang utama Juventus. Hal ini penting untuk merubah status wonderkid Yildiz menjadi star player. 2 gol plus 4 asis di 4 pertandingan terakhir menunjukkan bahwa Yildiz show is still going on. Hal menggembirakan lainnya adalah impact dari Zegrova. Hanya dalam 11 menit, dia menghasilkan 15 sentuhan dan 1 dribble sukses. Hal tersebut turut menginspirasi comeback Juve dari tertinggal 2-4 menjadi 4-sama. Dia dapat melakukan progressive pass maupun progressive run layaknya Yildiz, jenis pemain yang sangat dibutuhkan Juve saat ini. Pada momen ini terlihat bagaimana pergerakan third man Zegrova mampu memecah defense Dortmund. Sayang dia tidak mendapat umpan dari Anzic. Patut ditunggu duet Yildiz dan Zegrova sebagai duet attacking midfielder Juve. Yang terakhir tentu semangat juang para pemain Juve yang tidak kenal menyerah. Contoh jelas adalah bagaimana ngototnya Vlahovic dalam duel merebut bola. Gol dan assist Vlahovic jugalah di masa injury time yang menghasilkan keajaiban itu nyata. Fino alla fine. Hasil imbang di kandang sendiri memang sangat disayangkan. Apalagi 2 pertandingan berikutnya Juventus harus away ke Spanyol untuk melawan Villarreal dan juga Real Madrid. Namun,
Comeback dramatis ini pasti akan meningkatkan mentalitas Juventus dalam mengarungi Liga Champions musim ini. Kita tunggu saja kiprah Juventus selanjutnya.